Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hafid Wahyu Nugroho dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Saya di sini mendapatkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Bio Supriyatno MAD. Di sini saya akan membawakan presentasi dari kelompok 5 tentang sejarah dan perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Tahukah sobat, bahwasanya pendidikan tidak terlepas dari kata didik, yang berarti proses memberi pengajaran pada seorang individu untuk mengembangkan potensi dalam diri. Sedangkan pendidikan sendiri menurut etimologinya berasal dari bahasa Spanyol edictum. Bermakna perkembangan dari dalam keluar, sedang dugo bermakna proses pengembangan. Sedangkan pendidikan tinggi ialah fasilitas untuk mengantarkan individu sebagai seorang spesialis di bidangnya dalam disiplin ilmu yang digeluti. Pokok pembahasan pada kali ini, perguruan tinggi tujuannya untuk mengembangkan individu sesuai spesialis di bidangnya. Latar belakangnya pendidikan perguruan tinggi Islam di Indonesia dimulai ketika zaman pemerintahan Jepang, yang mana organisasi-organisasi pada pemerintahan Jepang yang berbau agama itu diredupkan. Akan tapi Masyumi pada tahun 1943 karena mempunyai kedekatan yang pasif, yang aktif dengan Jepang, bisa mendirikan sekolah tinggi Islam yang terindikasi dengan terbentuknya panitia pendiri STI yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Berlanjut ke sekolah tinggi Islam. Sekolah tinggi Islam didirikan kembali di Yogyakarta pada 10 April 1946 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno dan wakil. Pada proses perkembangan mengalami banyak hambatan dikarenakan para pelajarnya fokus untuk mempertahankan Indonesia. Namun pemerintahan terbukti memberikan perhatian besar dengan pemberian dana sebesar Rp60.000 yang pada zaman itu besar sekali dari Kementerian Agama RI pada tahun 1947. Latar belakang didirikannya STI Sekolah Tinggi Islam yaitu yang pertama, satu, dibutuhkan intelektual muslim yang mampu membawa arah bangsa pasca kemerdekaan. Karena mahasiswa itu sendiri adalah agent of change, pembawa perubahan bagi dunia. Kedua, diperlukan satu perguruan tinggi yang dapat menghimpun keserasian antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. Ketiga, diperlukan perguruan tinggi Islam sebagai wadah aspirasi kaum intelektual Islam guna menanggulangi pengaruh Barat dari Belanda. Keempat, pengaruh kebangkitan nasional dan kebangkitan dunia Islam modern. STI diubah menjadi UII pada bulan November 1947. STI dikembangkan menjadi Universitas Islam Indonesia, mengasuh 4 fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi, yang dibuka secara resmi pada tanggal 10 Maret 1948 bertepatan dengan 27 Rajab 1367 Hijriah. Dengan demikian UII berpusat pada Yogyakarta sekarang adalah UII yang merupakan kelanjutan dan pengganti dari STI yang dibuka pertama di Jakarta. Perubahan haluan UII. Kalau dulu UII fokusnya untuk pendidikan agama, akan tapi karena dinilai di satu lingkup di Yogyakarta tersebut juga ada universitas yang berbasis nasional seperti Universitas Gadjah Mada. Sejak tanggal 19 Desember 1949, UII juga menyadari dengan perkembangan zaman tersebut sehingga membuka fakultas-fakultas sekuler bercorak nasional yang tidak hanya berfokus pada ilmu umum saja, namun masih berlandaskan pada agama. Sekarang melanjutkan ke PTAIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. PTAIN ini diresmikan pada tanggal 26 September 1951, dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia Ahmad Wahid Hasyim dan Menteri PP dan PPK tertanggal 21 Oktober 1951, yang ditandatangani oleh Ahmad Wahid Hasyim dan Mr. Wongsonegoro. Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, PTAIN dirasa belum cukup, dirasa kurang. Kemudian juga didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama ADIA di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 1957 dengan visi guna mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri yang akan mencapai ijazah pendidikan semi akademi dan akademi untuk dijadikan ahli pendidik agama dan sekolah-sekolah lanjutan baik umum maupun kejuruan dan agama. Berlanjut ke IAIN. ADIA dan PTAIN akhirnya dilebur menjadi satu kesatuan dengan nama Institut Agama Islam Negeri yang diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta, sekarang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Setelah berdirinya PTAIN dan ADIA kemudian menjadi IAIN, maka visi akademik lebih berfokus pada pengembangan ilmu agama. Bahkan secara tegas disebutkan bahwa kiblat PIAIN ialah Universitas Al-Azhar Mesir. Sejak itu, perguruan tinggi Islam mengkhususkan kajiannya pada ilmu agama dalam arti sempit dan sekaligus menjadi bagian atau di bawah naungan Departemen Agama. Pada tahun 1990 atau awal 2000, IAIN memperluas dan mengembangkan bidang studi ilmu umum, contohnya studi tadris, entah itu tadris matematika atau tadris bahasa Inggris di Fakultas Tadris. Melanjutkan, setelah menjadi IAIN, kita dirubah lagi menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. Perubahan relatif fundamental mulai muncul dengan lahirnya Universitas Islam Negeri. UIN merupakan hasil transformasi IAIN yang secara kelembagaan berupa institut menjadi universitas. Hingga kini telah terdapat 17 UIN dan 23 IAIN. Sebagai sebuah lembaga universitas, UIN tidak lagi seperti IAIN. Universitas tersebut tidak hanya menekuni ilmu agama, tetapi juga ilmu umum. Prodi-prodi ilmu agama berada di bawah naungan Departemen Agama, sementara prodi-prodi umum berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. UIN sendiri masih melandaskan pendidikan umum dan landasan agama yang kuat, seperti halnya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dia melandaskan bahwasanya semua mahasiswa baru harus mengikuti program ma'had selama 1 tahun, karena fokusnya Islam. Jadi semua yang berada pada UIN harus mengikuti pondok pesantren terlebih dahulu. Kesimpulan, pendidikan tinggi Islam telah melewati banyak fase perkembangan, mulai dari STI, PTAIN, ADIA, IAIN sampai menjadi UIN. Melalui fase-fase tersebut diharapkan perguruan tinggi Islam di Indonesia, khususnya UIN, menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berperan penting dalam mendukung perkembangan keilmuan dan kultural Islam, sekaligus berkontribusi pada pembangunan nasional. Perguruan tinggi Islam telah menjalani transformasi untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Maaf, saya banyak salahnya. Terima kasih. Sobat, apakah sudah tahu bahwasanya perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia? Kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.